kenapa sih mereka begitu membencinya emak gitu terhadap emak itu? Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Siapa? Ayo, Mak Vera. Halo Mak Vera. Halo Om Jana. Salam santun. Salam santun. Saya sebenarnya sudah janjian Mak Vera itu sudah setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Tapi nggak bisa sibuk terus kali Mak ya. Sibuk lagi mempersiapkan Mempersiapkan apa? diri. Oh, diri. Enggak sih, mempersiapkan gini loh Om Jana. Kan ada pekerjaan yang harus kerjakan di luar kota. Pekerjaan perumahan Emak Srimaya. Itu properti, dunia properti sama busana juga fashion juga Emak dari Kayuni. Semuanya juga sekarang lagi berjalan semua nih Om Jana. Kan proses tuh kena pandemi. Semuanya, begitu emak tuh kayak ngumpet gitu loh. Orang bilangnya mengumpet, padahal emak sedang bekerja, gitu loh. Bekerja, ya? Iya di bidang yang lain, gitu loh. Gitu yang emak jalanin sekarang. Jadi emak satu bisnis perumahan di Srimaya di Malang, sama sekarang lagi dunia fashion dan manajemen artis. Sekarang tetap emak jalanin, gitu. Kan itu makomnya sebenarnya di dunia artis. Iya, manajemen artis. Tapi kan tahu sendiri kalau manajemen itu kan dagang apa aja sebenarnya. Iya. Sekarang kayak sekarang dibilang Mak Vera, setelah berita-berita yang tidak mengenakan lah. Ya, Om Jana mungkin sedikit udah pernah dengar lah berita-berita seperti apapun. Sering ya tentang gimananya Mak Vera gitu loh. Kalau Mak Vera sih nggak mau membersihkan diri, tidak. Ya, membersihkan diri. Iya, biar aja orang yang bisa menilai. Gitu loh. Sama kita seperti apa. Kalau emak sama anak-anak emak dari dulu semuanya pakai hati. Emak cinta gitu sama anak emak. Jadi misalkan sama anak-anak emak semua mau yang baik sama emak, mau yang ngatain sama emak tetap sayang sama mereka. Gitu loh. Karena nggak mungkin kita selama 5 tahun bersama-sama kalau kita nggak ada rasa sayang. Bener nggak? Bener. Gitu loh. Dengan berita seperti itu pun banyak tetap artis-artis nih yang sekarang emak pegang. Ada motivator, profesor, ada dokter, ada beberapa penyanyi baru yang dihandle sama emak, sama artis-artis emak yang lama, Taufik Saini, Leonie Winner, Acha Ivana, Naomi Papilaya, semuanya ibarat kata mereka tetap bertahan sama emak. Menunggulah mereka sebenarnya. Iya, menunggu mereka momen yang tepat buat untuk ada sesuatu nih dari emak gitu loh. Karena kita benar boleh jujur, Om Jana juga kan manajer artis, manajemen artis, pasti menunggu momen semua. Iya kan? Nggak mungkin kita main langsung hajar aja, sepak terjang aja kalau kitanya nggak menunggu momen. Iya, kadang-kadang momen itu bukan kita yang merencanakan tapi gerakan hati. Iya. Oh ini kayak belum cocok nih. Iya, kita tarik diri dulu. Gitu loh. Gitu ya selama ini ya? Iya, Mak tarik diri dulu karena Mak pikir bukan karena takut diberitain lagi apa gitu. Karena kalau Mak bilang lagi lebih takut sama Allah deh daripada sama berita. Kan yang jalanin hidup sebenarnya bukannya manusia, semua Allah yang aturin. Sampai saat ini sering diberitain tuh. Kalau sampai saat ini alhamdulillah nih Om Jana. Kalau boleh jujur, semuanya Emak juga kaget. Ternyata banyak ya orang yang sayang sama Emak. Mereka sampai ngomong sama Emak gini, Mak, nggak mungkin kalau orang itu, dia bilang kalau nggak mungkin kalau mereka itu tinggal sama emak selama 5 tahun kalau nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta, kalau isinya cuman marah-marahnya emak, maki-makinya emak, ataupun emaknya jahat terus, nggak mungkin bisa bertahan sampai 5 tahun anak-anak emak. Paling 1 tahun, 1 bulan juga mereka udah keluar dari hidup emak. Emak sayang sama mereka. Sampai detik ini pun emak sayang. Sama orang yang jelekin emak itu? Sayang emak sampai detik ini, nggak masalah. Emak sayang tapi dia nggak sayang sama emak? Nggak apa-apa. Kan Mak bilang sama Om Jana, sayang itu kan semua dari hati Om Jana. Kalau mereka nggak sayang sama Mak nggak masalah. Mak sebenarnya ini di cross check aja ya, program cross check ya. Sebenarnya ya, ini kita pengen tahu nih, belum ada yang tahu sebenarnya. Kenapa sih mereka begitu membencinya emak gitu terhadap emak itu? Nggak ngerti emak. Emak nggak ngerti karena kalau masalah membenci diri emak kan hanya mereka yang tahu. Isi hati manusia kan mereka yang tahu semua. Kalau dibilang emak benci nggak sama mereka sekarang? Enggak, emak nggak benci. Mereka pun naik
dengan menjelek-jelekan emak nggak benci. Karena emak rasa gini, emak pernah ada di titik bawahnya mereka. Emak pernah ada membantu mereka di titik bawahnya mereka yang orang pun belum kenal siapa mereka pada saat itu. Atau mereka dulu mau pansos kali ya? Nggak tahu, kalau itu emak nggak ngerti. Nggak Tapi ngerti. yang jelas bahwa pemberitaan-pemberitaan waktu itu memang menghancurkan karakter emak ya? Pembunuhan karakter Iya, sih pembunuhan sebenarnya. karakter ya? Iya. Benar. Kalau emak bilang Emak sih, berasa itu? kalau emak rasa sih gini, emak yang berasa seperti itu, tapi gini, emak berasa gini, itu untuk introspeksi diri emak sih, Om Jana. Introspeksi diri emak dalam arti gini, karena emak rasa gini, mereka mungkin ada juga lah yang memanasi mereka ataupun ada yang ngomporin mereka, padahal sih emak tahu bahwa sejujurnya mereka sayang sama emak. Gak mungkin, pasti mereka sayang sama emak. Kita orang tua Om Jana, mereka anak. Gak mungkin namanya anak sama ibu berantem. Malu Om Jana. Iya benar. Mendingan emak diem, emak melihat anak emak maju, melihat anak emak sukses, itu kebanggaan buat seorang manajer. Bener nggak? Benar. Om Jana ngelihat anak mantan anak artisnya Om Jana naik, bangga nggak? Bangga dong. Karena apa? Ya karena kita ada di situ juga, Wak. Itu dia. Jawaban kita sama. Iya, karena sama-sama kita manajer. Iya. Jadi gini, Mak. Selama pembunuhan karakter itu terhadap untuk emak itu, Mak apa yang Mak rasakan sekian tahun gitu loh? Kalau untuk dirasakan sakit. Sakit. Hati orang tua mana sih yang nggak sakit dikatain anaknya? Padahal senang susahnya kita sama-sama. Iya. Kita bareng gitu. Cuman emak balik lagi. Mungkin mereka di saat itu lagi merasa kecewa seperti apapun, udah gitu ada yang manasin, Iya. ada yang ngomporin, namanya juga orang, semua orang punya pikiran masing-masing dan punya hati masing-masing Om Jana. Masih nggak mau menyalahkan mereka begini, mereka begitu, enggak. Emak lebih melihat gini, oh ya udah kalau mereka mau ngatain emak seperti itu, kan emak cuma melihat dari sisi orang tuanya emak. Anaknya emak, suaminya emak, mendengar berita seperti itu, mereka bilang, Vera diam, gak usah bicara, gak usah berantem, gak usah terpancing emosi. Ingat aja bahwa kalian pernah saling sayang. Padahal kalau mau dikasuskan bisa aja ya. Bisa, pencemaran nama baik Bisa soalnya. aja tuh ya. Bisa, karena Terus sama Mak kenapa Mak diam? Emak sayang sama mereka. Oh gitu ya. Sayang Om Luar Jana. biasa ini. Ada gitu ya orang dibenci di siapa tapi disayang gitu loh. Sayang Om Jana, gini loh. Kalau nggak sayang, nggak mungkin emak bisa tinggal bareng sama mereka itu Iya, aja. iya. Nggak mungkin juga emak bisa bantu mereka gitu loh. Karena dari hati yang paling dalam, kalau misalkan boleh jujur, melihat mereka naik, sukses, itu kebanggaan buat emak. Gitu loh. Karena apa? Emak itu pernah ada di saat mereka lagi susah. Gitu loh, itu doang. Emak seneng sama mereka, mereka bisa kelihatan, bisa tampil, walaupun emak dibilang lu nggak ada lu nggak pernah ngebantu hidup gue lah, lu nggak pernah ngebantu gue, bukan lu yang dibantu, gue lu nggak pernah bantuin gue, nggak apa-apa, tapi sedikit banyak karya itu bicara gitu. Emak buat karya bukan hanya untuk satu orang. Emak karya kalau bikin sinetron artis emak yang main, kalau bikin film artis emak yang main, dan itu syarat utamanya buat semua produser, sutradara, produser atau siapapun harus ada anak emak. Ya sama lah kita lah. Sama kan? Gitu maksudnya Om Jana juga melakukan hal yang sama gitu loh. Kalau dibilang sakit hati nggak Mak? Kalau untuk dulu pasti namanya orang tua ada sakit hati. Iya. Orang tua. Tapi kalau misalkan sekarang enggak sih Om Jana, karena Emak pikir gini, segala sesuatunya sudah Emak ikhlaskan, karena sabar itu akan menjadi kesuksesan buat Emak ke depannya. Sampai sekarang ini Emak bisa punya perusahaan untuk perumahan, Emak bisa punya perusahaan baju, fashion, Emak bisa punya perumahan usaha manajemen artis. Bukan hanya ini aja Om Jana, bukan hanya penyanyi, bukan hanya pemain sinetron, motivator, Mbak Mutia Rizky, Pak Profesor Dede Supriyatna, dokter ada Dokter Mimin, ada semua orang-orang yang maaf tingkatan ilmunya lebih tinggi dari Emak. Emak manajer, Emak megang orang-orang yang alhamdulillah Masya Allah yang pinter gitu loh, orang-orang pinter. Ketemu orang-orang pinter itu kan bukan
suatu hal yang gampang, Om Jana. Iya kan? Gitu. Dipercaya orang susah banget kan, Om Jana. Susah. Diterpa dengan badai yang begitu dahsyat ya pada saat itu, dengan cercaan yang begitu sangat dalam buat emak. Cuman emak bilang gini, biar Allah nanti yang menilai, bukan emak yang menilai. Emak nggak boleh klarifikasi diri emak baik, emak ini enggak. Yang menilai itu Allah, bukannya emak, bukannya orang siapapun. Manusia tidak bisa menilai manusia yang lain kalau nggak ada rasa iri. Kalau orang iri, bawaannya mau ngejelekin orang terus. Mungkin ada beberapa kali mungkin ngiri dengan emak, kok emak Vera kok masih aja ya? Kok nggak jatuh-jatuh gitu ya? Udah bangkit lagi ya? Udah dijorokin lah ibaratnya, Om Jana. Iya. Disungkurin, dijatuhin gitu. Cuman Allah kan bilang enggak. Kan Allah yang mau emak naik. Tapi dari situ juga emak bisa lihat ya, Mak. Teman-teman mana yang dulu setia nggak setia kelihatan ya? Kelihatan. Ketika kita jatuh, orang Iya. pasti kelihatan. Iya, Om Jana. Oh, ini aja gitu ya? Iya, Berasa benar. gitu ya? Berasa. Oh iya. Jadi emak tahu bahwa di saat kita ibarat kata lagi diomongin A, I, U, sampai emak jualan sambal aja dibilang emak A gini. Bangkrut lah, Padahal apa iyalah banyak berita itu kan. Iya. Emak sampai cuman ketawa, Om Jana, karena emak pikir gini, kan gue jualan sambal emang lagi musimnya sambal. Iya. Jualan bakso Tuh, lagi lagi musimnya musim bakso. Artis-artis udah banyak kok yang jualan sambal sama jualan bakso. Kenapa emak dijadiin objek gitu ya? Iya, orang yang jualan oleh-oleh aja kan Iya. banyak. Oh iya. Bener kan, Om Jana? Iya, gitu. Dasarnya iri ya saya, Mak ya. Dasarnya Itu emang dia. iri ya. Ada orang yang tidak mau ngelihat emak itu tambah sukses mungkin. Tapi kita kan nggak boleh suudzon sama orang. Cuman Iya. kita balik lagi, kita minta sama Allah dijauhkan dari orang yang zolim, didekatkan dengan yang baik. Betul. Gitu loh. Mak minta sama Allah, ya Allah, Ma Vera berhijab. Kenapa? Ya emang udah waktunya Allah nyuruh berhijab. Orang tua Ma udah berulang kali nyuruh Ma berhijab. Udah waktunya memang berhijab, karena Mama sampai ngomong, sampai kapan Vera nggak berhijab? Sampai kapan? Sampai Mama nggak ada. Ngedenger orang tua kayak begitu nangis kan? Iya, benar. Tuhan kita di dunia siapa kalau bukan orang tua kita, Om Jana? Iya. Bener kan? Betul, Mak. Gitu loh. Mas sampai sekarang ini jalanin yang sekarang Ma jalanin, Ma jalanin podcastnya Ma jalanin kerjaannya Ma sebagai manajer, Ma jalanin pekerjaan Ma sebagai pengusaha properti, Ma jalanin pengusaha fashion. Sekarang Ma jalanin nih Om Jana. Mbak baju yang Ma pakai semua ya udah, ya karyanya emak, jualannya emak. Jadi kalau emak jalan, ya ini bajunya emak, ini produknya gue. Ada yang iri lagi, silakan bikin produk sendiri, gitu loh Om Jana. Iya, iri tadi tak mampu, Mak. Iya, jadi jangan emak bikin ini salah, bikin itu salah. Apa yang emak perbuat salah. Sebenarnya kunci satu, Mak. Kunci satu aja. Kalau Mak nggak mau dengerin juga, dia juga diem. Iya, emak diem kok. Nah, makanya sekarang Mak diem aja gitu. Iya. Buktiin dengan karyanya, Iya. kembali lagi dengan karya Mak juga. Iya. Mak itu ya termasuk saya termasuk mengagumi loh. Ya kan gitu loh. Ngefans saya, udah tahu penjenengan ngejar Mak udah lama, ya kan. pengen tahu, pengen belajar sama Mak Vera. Aduh. Gitu loh. Ini beneran Mak. Ini makanya kita sempat lagi dulu mau gabung mau apa kan karena memang kondisi emaknya lagi tidak kondusif Iya. gitu. Jadi kita ya udahlah gitu, kita nunggu saja. Iya. Ya kan ya, Mak. Nah, selama saya waktu masih jadi wartawan, saya sudah lihat Mak itu kiprahnya di luar biasa di dunia artis. Nah, Mak, dulu Mak sebelum Olga itu pegang siapa, Mak? Mak sebelum pegang Olga, jadi Mak itu pernah pegang Ulfa Duyanti. Ulfa Duyanti. Siapa sih yang nggak kenal Ulfa? Lah, itu Iya top kan? juga tuh ya. Iya. Terus? Itu Dewi Persik. Dewa Persik. Iya. Saipul Jamil. Jamil. Iya, Pinkan Mambo. Pinkan Mambo. Banyak artis mah yang mungkin gaul. Dulu Gaul, dangdut ya. kan ada gaul gitu. Jadi bukan hanya almarhum Olga aja, Mak dari dulu udah kaya. Jadi sebelum itu loh Om Jana, kan Mak dibilangnya manajer paketan Om Jana. Iya, paketan. Iya, Sama Om kita Jana. lah. Iya kan? Kan kalau ada yang lagi naik nih lokomotifnya nih, Iya. tempel. Ya. Itu kenapa Om Jana? Iya. Itu kenapa? Karena kan kita mau anak kita yang lainnya ngikut. Ikut. Gitu loh, manajer paketan dulu Ulfa maduetin sama Olga.
Gitu loh. Jadi kenapa Ulfa Dwiyanti kan siapa sih yang nggak kenal Ulfa Dwiyanti yang selalu menang komedian pelawak wanita dari dulu dari Panasonic Award. Ulfa Dwiyanti, duetin lah sama Olga Syahputra selalu nempel. Olga waktu itu belum terkenal. Om Jana masih tahu lah, kita tahu ya. Iya, Om Jana kan wartawan handal, Jadi tahu, wartawan senior. Jadi tahu lah perjuangannya gimana gitu loh. Iya, jadi tahu semua perjuangan emak. Jadi ketika ada serangan-serangan tsunami itu, saya udah tahu. Oh ternyata itu mah nggak bohong, itu bener. Nggak bener gitu loh. Artinya gini. Perjalanan emak itu Pera tuh hampir sama dengan manajer-manajer lain yang di tanah air, ya kan. Kadang-kadang begini, ada artis yang sudah kita kelola dengan baik, dengan penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, ya kan. Dan sama sekali kita tidak ada pikiran bahwa dia akan mengkhianati kita. Benar ya? Ataupun iya nggak ya ada. Kan? Tidak ada. Itu semua manajer kalau yang dari hati begitu. Begitu sudah naik itu biasa kecenderungan ya, Mak, kecenderungan. Itu Karena suka mungkin lupa. faktor Kenapa tuh, Mak? Kenapa ya, Mak? yang bisa misain aku sama Olga itu cuman Allah. Katanya emang kan mimpi ketemu Olga. Sering kalau mimpi Olga mah sering banget. Nungguin deh, gue tungguin gitu kan. Ntar aku jemput. Ya gue jemput. Ntar aku jemput Serem mah. amat, Mak. Jemput. Jadi tapi Mak tunggu ya gitu.